Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan mobil yang cukup tua, yaitu Isuzu Panther. Mobil ini terkenal dengan ketangguhannya dan juga kekuatannya, ketahanan mesinnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana ketahanan pada bodi atau interior mobil Isuzu Panther ini. Yang pertama, kita cek kondisinya mobilnya, kemudian audio entertainmentnya kita cek dulu hingga benar-benar apakah kondisinya masih bagus atau belum, agar untuk menghindari terjadinya malfungsi pada mobil Panther ini. Kemudian yang pertama kita bongkar dulu interiornya, kita bongkar joknya, kita lepas karpet dasarnya untuk membersihkan kotoran yang ada di seluruh interior dan juga lantai dasar. Terlihat karpet dasarnya pun agak banyak yang robek-robek, dan sangat mengejutkan untuk mobil yang berusia cukup tua ini. Lantai dasarnya masih layak dan juga tidak seperti banyak karat, jadi karat-karatnya pun juga masih wajar karena mobil usia segitu. Dan ini adalah peredam asli bawaannya, tapi yang bagian kiri terlihat rusak ya, udah pecah, dan ada semut juga yang tinggal di bawah karpet dasar. Dan setelah dibuka peredam bagian kiri depan, ternyata sudah berkarat dan berlubang, sehingga air yang dari bawah bisa masuk ke dalam kabin mobil. Setelah kita lepas karpet dasarnya, kita cuci menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk merontokkan dan juga mengekstrak kotoran, pasir, dan juga bekas sisa makanan yang ada pada serat karpet dasar. Kemudian kita sikat, kita shampoo menggunakan sabun agar bersih dan juga wangi. Setelah kita bersihkan, kita jemur hingga benar-benar kering. Next, ini adalah proses setting hidrolis. Jadi setelah kita bongkar interiornya, kita lanjutkan ke proses undercarriage detailing. Pertama, kita bongkar dulu rodanya, kita turunkan velgnya untuk membersihkan kolong dan juga kaki-kaki mobil. Jadi untuk ban kita bersihkan semuanya, keempat roda dan juga ban serepnya kita turunkan semua. Tapi untuk waktu di video ini ban serepnya masih menempel, jadi dikarenakan kunci untuk melepas ban serep itu tertinggal di rumah pemiliknya. Lalu kaki-kakinya kita semprot menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar agar kotoran yang ada di sela-sela dan juga sulit terjangkau bisa rontok. Jadi kita bersihkan, kita spray dulu hingga benar-benar bersih. Ini adalah hasilnya setelah kita semprot. Kolongnya menjadi lebih bersih. Nanti akan kita detailing lagi untuk menghilangkan kerak-kerak yang masih tersisa dan sulit terjangkau. Next, ini adalah proses detailing velg. Proses detailing velg ini bertujuan untuk menghilangkan kerak, noda aspal, dan juga kotoran-kotoran yang ada pada velg. Kotoran itu jika dibiarkan bisa menyebabkan karat pada velg maupun kolong dan juga kaki-kaki mobil. Jadi harus kita perhatikan kebersihan kolong dan kaki-kaki mobil agar tidak terjadi pengeroposan seperti kabin mobil Panther ini tadi. Setelah kita bersihkan kolong dan juga velgnya, kita pasang lagi bannya sesuai dengan urutan sebelumnya. Jadi kita kembalikan seperti semula.
Dan ini adalah ban serepnya, kotor sekali dan sudah kita bersihkan juga. Kemudian next, ini adalah proses engine detailing. Jadi kita bersihkan mesinnya menggunakan high pressure cleaner tekanan 50 bar saja untuk mengangkat dan juga merontokkan noda oli dan juga kerak-kerak yang ada pada mesin. Selanjutnya setelah kita spray, kita detailing, kita bersihkan sela-selanya menggunakan Maguire engine degreaser untuk mengangkat kotoran dan juga kerak-kerak yang ada pada ruang mesin. Setelah selesai kita undercarriage dan juga pembersihan mesin, kita cuci mobilnya untuk menghilangkan pasir dan juga noda-noda sebelum lanjut ke proses selanjutnya, yaitu 3-step polishing. Next, ini adalah pembersihan plafon. Untuk plafon penter ini kita tidak menggunakan tornador karena bahan dari plafonnya sendiri terbuat dari kulit. Jadi kita bersihkan menggunakan spon magic dan juga uap panas. Dan ini adalah hasilnya. Untuk plafonnya memang tidak terlalu kotor, tapi bagian belakang row ketiga banyak kotorannya, tapi sudah kita bersihkan. Next, ini adalah pembersihan dashboard. Jadi kita bersihkan menggunakan steam atau uap panas untuk mengangkat kotoran yang ada di sela-sela. Jadi kita steam ini selain dia dapat menjangkau kotoran-kotoran yang ada di sela-sela, dia juga dapat membunuh kuman dan bakteri, jadi bisa lebih steril. Ini membersihkan apa, Mas? Lantainya kotor sekali, saya bersihkan dulu tapi nggak pakai sabun, nanti gula. Karatan ya, Mas, ya, Bolong-bolong ini, Mas. Nanti kita tambal ini. Nah, ini kan kalau nggak ditambal bahaya ini, Mas. Air masuk ya, Mas? Masuk nanti basah, bau. Ini adalah pembersihan dari karatnya, benar-benar karat, benar-benar kotor. Kotor ini bukan disebabkan oleh karatnya, tapi disebabkan karena air yang masuk ke dalam kabin mobil. Jadi menyebabkan kotor pada dalam kabin mobil, sehingga betapa pentingnya kita untuk menjaga kolong dan juga kaki-kaki mobil kita agar menghindari kejadian yang seperti ini. Jadi kita bersihkan dulu hingga benar-benar bersih. Setelah kita bersihkan menggunakan vakum dan juga shampoo, kita steam agar lebih bersih dan juga steril. Kemudian ini adalah sedikit perbaikan dari kami, karena pemiliknya sudah kita hubungi dan belum ingin untuk melakukan pengelasan pada lantai dasarnya. Jadi kita rapikan, kita sealant, kemudian kita tutup menggunakan kain atau serat fiber. Ini kita pakai plat fiber. Apa? Plat. Tapi tadi sebenarnya udah dikasih apa, silent. Bukan silent mode ya, maksudnya silent buat itu loh, buat nanda kaca itu kan
kuat juga kalau kena air. Sealant anti karat baru serat fiber. Satu step. Kita kasih bentuk lagi. Anti karat. Ya, ini karat ya. Jadi mudah ngomong. Jadi setelah kita tutup, dia akan lebih bersih dan juga rapi lagi. Jadi air tidak akan masuk lagi ke dalam kabin mobil. Untuk lebih bagusnya, untuk hasil permanen memang tetap melakukan pengelasan. Tapi karena pemiliknya tidak berkenan, jadi kita lakukan perbaikan untuk sementara. Lalu ini adalah sesudahnya. Sebelumnya yang sangat kotor dan juga lubang, kita tutupi, lalu kita finishing menggunakan cat warna silver agar lebih bagus dan juga rapi. Kemudian ini adalah proses pembersihan trim-trim interior. Kita bersihkan menggunakan spon magic dan juga uap panas. Dan ini adalah pengeringan dari jok dan juga karpet dasar Panther. Setelah kita bersihkan, kita cuci, kita keringkan hingga benar-benar kering agar bau pada jok ini bisa terangkat dan juga benar-benar hilang. Kalau jok dan juga karpet dasarnya belum benar-benar kering, kami belum berani untuk memasangnya. Lalu setelah benar-benar kering dan juga benar-benar bersih, kita pasang peredam dan juga karpet dasarnya. Untuk pemasangan mobil Panther ini tidak begitu rumit karena mobil lama. Jadi untuk pengkabelan pun juga lebih ringkas daripada mobil-mobil baru. Kemudian kita tata karpet dasarnya hingga benar-benar rapi seperti semula. Setelah kita pasang karpet dasarnya, kita rapikan semuanya, kita pasang juga joknya. Untuk pemasangan jok ini harus dilakukan dengan hati-hati dan juga teliti agar tidak ada baut ataupun engsel yang kurang pas, agar tidak menimbulkan bunyi-bunyian dan juga jomplang saat digunakan. Dan sekarang kabin mobil menjadi lebih bersih dan juga sejuk. Next, ini adalah proses step pertama, yaitu compounding dan koreksi. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baret-baret halus dan juga swirl mark yang ada pada cat bodi mobil, agar bodi kembali menjadi halus dan juga glossy. Proses compounding ini biasanya kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan juga matang. Kemudian kita poles sekalian kacanya untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada pada kaca mobil.
Setelah kita poles, kaca akan menjadi lebih bersih dan juga jernih. Sudah mulai terlihat dari proses compounding bodi mobil yang tadinya kusam dan buram karena dipenuhi oleh jamur dan juga swear mark atau baret halus pada mobil, sekarang lebih berkurang dan juga lebih glossy, bisa memunculkan warna asli pada cat bodi mobil. Kemudian ini adalah proses compoundingnya, kita garis agar kita bisa melihat perbedaan dari kedua panel pintu ini. Terlihat ya, panel yang sebelah kanan sudah kita poles menjadi lebih glossy, dan panel yang sebelah kiri terlihat buram. Setelah itu, setelah kita proses compounding, seluruh bodi kita polish. Polish ini bertujuan untuk menghilangkan cacat-cacat minor yang ada pada cat bodi mobil atau sisa-sisa goresan setelah proses compounding tadi. Jadi lebih menyempurnakan dan juga memaksimalkan hasil dari polesan kita. Selain itu, polishing ini bisa meningkatkan daya glossy atau meningkatkan glossy pada cat bodi mobil, jadi lebih glossy dan juga lebih halus. Untuk proses polishing ini harus kita lakukan dengan teliti dan juga hati-hati agar tidak ada bagian yang terlewat. Terlihat cat bodi mobil menjadi glossy lagi dan juga minim terhadap baret dan juga swear mark. Next, ini adalah proses engine detailing step kedua. Setelah kita spray, kita detailing lagi menggunakan kuas dan juga sikat untuk membersihkan seluruh bagian ruang mesin, termasuk pada kap. Bagian dalam kapnya terlihat kotor sekali ya, banyak sekali kerak-keraknya. Jadi kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih seperti baru. Untuk detailing mesin ini kita lakukan berulang-ulang karena memang mesin ini sangat membutuhkan waktu yang ekstra karena banyak sekali bagian yang sempit dan juga harus benar-benar detail untuk mengerjakannya. Lalu kita bersihkan menggunakan engine degreaser untuk mengangkat kerak-kerak dan juga kotoran yang masih tertinggal. Dan ini masih sama, kita bersihkan kerak-keraknya karena berhubung lampunya kita lepas karena kita masih melakukan sedikit perbaikan pada lampunya, jadi kita bersihkan sekalian pada ruang mesinnya. Untuk rangkanya kita bersihkan sekalian. Sudah mulai terlihat kerak-keraknya sudah banyak yang hilang. Dan ini adalah proses pembersihan headlamp. Jadi headlampnya bocor, banyak air yang masuk, jadi kita lakukan sedikit perbaikan untuk headlampnya. Pertama kita keluarkan dulu airnya hingga benar-benar kering. Setelah itu kita tempel, kita rekatkan lagi menggunakan sealant hingga benar-benar rapat dan juga rapi lagi. Setelah kita rekatkan menggunakan sealant, kita pasang lagi dan juga kita poles agar lebih glossy dan juga bening.
Next, ini adalah proses decontamination. Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau zat-zat ampas akibat sisa pemolesan tadi. Jadi banyak sekali kotoran pada bodi mobil, kita cuci untuk menghilangkan semua kotoran sisa pemolesan tadi. Selain membersihkan kotoran-kotoran akibat pemolesan, decontamination ini dapat menjadi koreksi untuk kita apakah polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Jadi setelah kita cuci, hasilnya akan lebih terlihat lagi. Setelah kita cuci, kita keringkan menggunakan lap microfiber yang halus dan lembut agar mengurangi atau menghindari resiko timbulnya baret lagi. Jadi lebih aman untuk cat bodi mobil. Kemudian ini adalah proses engine dressing. Kita bersihkan lagi bagian trim-trim pada mesin. Jadi kita rapikan, kita bersihkan lagi, kita koreksi juga agar benar-benar maksimal. Next, setelah kita dressing mesinnya, kita lanjut ke glass detailing. Glass detailing ini bertujuan untuk menghilangkan jamur yang ada pada kaca mobil dan juga memproteksi agar mendapatkan efek hidrofobik. Jadi dapat mencegah terjadinya atau timbulnya jamur pada kaca mobil karena sudah mendapatkan efek daun talas. Kemudian ini adalah proses proteksi pada cat bodi mobil. Kita lakukan soft coating. Jadi setelah kita poles, step ketiganya kita proteksi. Selain proteksi, soft coating ini juga dapat memberikan efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Lapisan yang terakhir kita menggunakan QP on. Ya, kita menggunakan QP on high end coating untuk memberikan efek hidrofobik dan juga glossy. Dan setelah melewati proses yang panjang tadi, kini mobil seperti inilah kondisinya. Sudah sangat-sangat memuaskan bagi kami dan juga bersih seperti baru. Dan ini adalah hasil dari mesinnya. Mesin yang tadi sangat kotor, banyak dipenuhi pasir, kerak-kerak dan juga noda oli, sekarang menjadi lebih bersih dan juga kinclong. Dan ini adalah bodinya yang tadinya juga dipenuhi jamur dan juga baret-baret halus wheel mark, sekarang menjadi lebih glossy dan juga sangat-sangat mengkilap dan memuaskan.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Isuzu Panther ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.